Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau kasih lihat proses pembuatan kandang kambing. Ini untuk pemasangan kaso atau 55. Ini ukurannya kandangnya 4 kali 3 ya. Rencananya ini akan diisi 10 kambing. Apa muat apa enggak ya nggak tahu nanti ya. Untuk teman-teman maaf ya, kita lagi belum fokus ke mebel soalnya lagi sibuk membangun aset ya. Ini kenapa kok kandang kambing ya, karena kambing saya kasih seorangnya biar yang ngurusin, jadi saya cuman nanti mikir cuman hasilnya aja. Jadi saat ini lagi membangun aset, mebelnya lagi nanti lagi secara nggak langsung nanti kita bakal dibantu kerja, dibantunya duit dari kambing ya gitu. Sebenarnya kalau teman-teman ingin invest tuh nggak harus kambing ya, bisa juga sapi, bisa juga ke teman-teman lain yang lagi buat usaha. Tapi karena saya tuh lagi kami tuh di desa, jadi kami ke kambing aja, lebih nggak ada risiko gitu. Kalau teman-teman punya lebih besar modalnya, udah kita sapi atau kebun sekalian, karet atau kebun sawit kayak gitu. Karena ini biayanya masih dibagi-bagi atau juga sedikit modal, kita ngengonya betul kita lagi invest di kambing aja. Ini saya nggak kerjain orang ya, saya cuma dibantu sama yang mbah itu nanti yang bakal ngurusin ya. Jadi kambingnya saya yang buatin kandang, saya ngisi kambing, mbah yang baju hijau itu yang bakal ngurusin. Kalau untuk teman-teman yang ingin ikut-ikutan melihara kambing, banyak kok di tutorial di YouTube tuh cara kambing. Saya juga nyapa kok di kambing, saya juga lihat dari YouTube kenapa kok jadi kambing pilihannya gitu. Kambing itu modalnya sedikit, nggak begitu gede banget ya. 10 juta kita udah bisa kita mendirikan kambing, punya kambing. Atau juga kita kan bisa belinya itu nggak sekaligus banyak, nggak, kita bisa beli dulu 2 atau 3 gitu. Yang penting kita buat kandang dulu agak gede, jadi nanti kita tinggal isi aja. Kalau emas menurut saya tuh kurang menjanjikan karena lama ya, peningkatan harga emas tuh lama, hitungannya per tahun, bahkan sampai 2 tahun baru bisa dijual lagi, bisa dapat untung, jadi tipis banget. Tapi kalau kambing kita tuh nabung dan juga untuk hasil gitu, hasilnya jelas. Kambing itu kalau itu dia kan 6 bulan tuh masa hamilnya kalau nggak salah nih ya, itu 6 bulan masa hamilnya. Jadi kalau setahun tuh anggaplah kita 2 lah ya, 2 kali beranak di kambing, setahun setengah lah 2 itu beranak. Itu pun sekali beranak itu sampai 1 sampai 2 kambing. Udah kaliin aja tuh berapa kambing itu ya, setahun hasilnya. Dan kambing itu kalau udah umur setahun dia udah bisa dijual, entah itu yang laki atau yang perempuan tuh bisa saya jual, dan jadi udah berduit tuh. Kalau setahun dia 2, setahun kemudian bisa dia udah dapat untung. Kadang ada juga yang orang tuh beli kambing itu beli untuk bibitan, untuk pembibitan. Jadi umur 4 bulan 5 bulan tuh udah jual, itu udah cuan, udah duit, pasti duit. Kalau saya nanti fokusnya ini kambing ini dijual untuk daging ya, untuk potong, nggak untuk pembibitan. Jadi jualnya mungkin di hari-hari besar, rencananya hari besar atau orang yang butuh akekah gitu. Dan
Saya sistemnya sama yang pelihara itu bagi dua ya. Jadi semua dari saya, kandang kambing semua dari saya ngisi. Jadi beliau itu yang kasih makan, atau pasannya Jawa ini ngarit lah, DS ngarit ke, kita bagi dua hasilnya gitu. Kalau dia anaknya kambing itu dua, berarti satu sewang gitu aja, enak kita punya. Kalau mau dibagi hasil per tahun juga bisa, itu tergantung gimana sampai aja perjanjiannya ya. Ada juga yang mertiga ya, jadi kalau setahun itu dibagi tiga, jadi yang punya itu dua, yang ngarit itu satu. Tapi kalau aku enggak ya, saya enakan bagi dua. Kenapa gitu ya, enak gimana ya, enak aja gitu, lebih enak begitu. Jadi lebih kayaknya lebih membantu juga. Kita kan tujuan pertama tuh membantu ya, membantu orang yang lagi membantu ekonomi orang gitu, orang lain. Jadi kalau kita bagi tiga ya kayaknya kurang aja gitu buat mereka. Jadi yang kita cuma nongkrong aja kan, cuma diem aja udah dapat hasil. Kambing kita mereka peliharain, mereka urusin, begadang siang malam. Kita cuman, saya kerja aja cuma satu minggu kerjain ini, buatin kandang itu paling 3 hari udah selesai kandangnya, udah saya isi tuh, sudah kerja 3 hari bakal bertahun-tahun dapat hasil terus. Yang penting intinya kalau kita mau invest tuh babonnya tuh jangan diambil babonnya, yang diambil tuh untungnya aja. Jadi kalau kambingnya kita contoh nih 10 nih, jangan dijual yang 10-nya, yang dijual nanti untungnya. Kalau anehkan sampean tuh kayak tuh untuk apa ya, untuk daging ya, perdagingan. Jadi kalau kita kan belinya kecil tuh, bibitan lebih kecil, terus kita gedein jantan kan, kita jual bibitan itu dijual lagi. Jadi kita belinya 10, kita jualnya 10, kita beliin 10 lagi. Jadi yang kita untung pasti untung tuh. Kita kecil kan, kalau kita beli kambing kecil tuh paling 1.500.000 kan kalau yang laki kan, yang bandot itu kan umur berapa ya, setahun atau berapa gitu lah pokoknya, yang kecil lah setahun. Nah kita jual nanti kalau udah kita pelihara itu harganya sampai 2,5 sampai 3 juta ya, itu hitungnya situ. Jadi untungnya itu yang kita bagi dua, yang itunya jangan dimakan, itu dibalikin lagi, dibeliin lagi. Kalau teman-teman mau lebih gede lagi ya udah tambahin lagi modalnya gitu sistemnya. Ini juga saya lagi belajar ya, ini belajar dengan ukuran kandang 3x4. Mudah-mudahan nanti kalau sesuai kambing angen-angen ya aku nambah meneh, atau nyari orang lain yang mau melihara lagi. Kalau mbah itu kayaknya kalau banyak-banyak juga kasihan juga dia ngurusinnya ya. Kalau lebih 10 juga kayaknya kasihan deh, udah tua kan udah kan. Itu tuh kan banyak tuh hijau-hijau tuh. Ini rencananya pakai genteng atasnya. Kenapa kok pakai genteng nggak pakai seng? Karena punya genteng ya, karena punya genteng lama, genteng nggak kepake. Jadi ketimbang nggak kepake belarah nggak usah dipasangin yang lain. Tapi kalau teman-teman yang untuk pemula, saya saranin jangan pakai genteng ya, pakai asbes atau yang lain lah, karena genteng itu membengkakkan biaya kayak gitu ya. Genteng itu bener dingin, di kambingnya dingin, cuman biayanya tuh lebih banyak. Nanti kalau udah selesai ini pembuatan kandang kambing, nanti saya kasih lihat deh gimana bentuknya kurang lebihnya. Kalau udah selesai dari sini buatan kandang kambing ini, baru kita fokus lagi ke mebel lagi. Sebenarnya ada juga ya video kemarin tuh waktu nebang kayu baru kemarin tuh ada kan. Nah ada juga yang waktu
waktu masih circle aja juga tuh, cuma belum ke upload karena lagi sibuk ya, lagi buatin kandang mbah ini, belum sempat. Ya untuk teman-teman yang lain yang mau buka warung makan, maksudnya kedai atau sebagainya tuh, boleh hubungin kita kok. Kami juga mau invest ke kalian yang butuh dana, mau bantu dana lah invest, tapi kami mau kasihnya perabotannya aja, jadi bahan-bahan dari mebel. Kayak mungkin kalau buat celele itu kan butuh meja, butuh kursi itu, jadi hubungin kita aja deh. Nanti gimana sistemnya kita hubungin kita aja. Kalau emang kayak nggak sempet ya udah kita via WA aja, sistem saling percaya aja. Nanti saya bakal buatin apa namanya saya buatin perabotannya, meja kursinya, baru nanti kita kirim aja, kami yang ngirimin. Ini untuk teman-teman yang untuk area Tugu Mulyo sampai ke Kayagung ya. Jadi kalau teman sampai Palembang juga deh, kalau teman-teman mau buka usaha di Palembang, warung pecel lele atau apa kedai di Palembang, boleh kau hubungi kita, semuanya dari kita nanti sistemnya investasi. Nah, sebagai hasil lo terserah lah gimana kalian, gimana sistemnya. Yang penting saya bakal penuhin kebutuhannya dari kayu, kayak meja, kursi, rak piring atau sebagainya itu. Dan kalau andaikan nanti udah jalan ya setahun 2 tahun terus ada yang kerusakan, ya udah ngomong lagi sama kita buatin lagi. Jadi kalau barang itu rusak, kami sini barangnya rusak, ya udah kami buatin lagi. Tapi satu gini sistemnya, kalau emang teman-teman udah nggak buat lagi, udah nggak jualan lagi, semua perabotan balik ke kita. Jadi kalian tuh nggak sibuk ya, nggak terbuang sia-sia gitu modalnya gitu. Jadi teman-teman yang butuh dana, butuh biaya, pengen buka kuliner, kedai, warung kopi atau sebagainya itu, kami siap ngisi untuk perabotannya dengan sistem terserah kalian lah gimana. Bagi hasil juga bisa, pokoknya kami mau bantu kalian gitu. Nanti kalau ini kandang kambingnya udah selesai, udah jadi, udah berjalan setahun atau 2 tahun, nanti saya kasih lihat lagi deh di YouTube kita. Pokoknya di Suwadi Furniture tuh nggak cuman ngurusin mebel aja, pokoknya kami tuh ngurusin yang dari kayu, semua dari kayu, apapun dari kayu kami urusin deh. Bahkan ada juga kemarin teman yang minta buatin gambar rumah, denah rumah, saya kasih gratis, tapi saya kasih manual ya. Denahnya kita gambar manual, kita kasih gambar tampak depan, tampak samping, kita dengan manual. Kalau untuk aplikasi nggak bisa saya jadi manual, terus gambarnya 3D ya, jadi manual pakai pulpen, pakai pensil dan kayak gitu. Dan biasanya saya kasih gambar tuh gratis ya, saya kasih gambar gratis, saya juga kasih perhitungan sedikit banyaknya. Jadi ke teman-teman tuh kalau pengen buat rumah terus nggak tahu berapa habis biayanya, habis batu batanya, ya udah saya gambarin, saya buatin gambarnya, saya itu semuanya hitung ukurannya, hitung habisnya, duitnya, habis batu batanya. Untuk upahnya kasih kopi aja lah, tapi yang penting untuk pembuatan yang furniturnya ke kita ya, kayak pintunya, kusennya, gawang, jendela dan sebagainya itu kita yang buatin. Dan proyek yang itu kita yang buatin. Tapi kalau teman-teman juga mau proyeknya juga kita yang buatin juga nggak apa-apa, bisa juga kita buatin rumahnya sekalian. Karena saya tuh sebenarnya sarjana teknik sipil ya, tahu kan ya teknik sipil, teman-teman tuh pasti tahu. Saya sarjana teknik sipil, jadi ya itu. Tapi saya terjun di dunia kayu, jadi saya punya ilmunya lah di bidang sipil tuh, punya ilmunya gitu. Terus juga saya juga biasa juga kerja bangunan dulunya waktu masih kuliah, sambil bantuin biaya kuliah, jadi kerja bangunan dulu gitu.
Tidak ya, gitu aja saya ngomongnya. Soalnya ini anak saya udah pulang, dapat mbahnya, udah waktunya untuk saya berhenti ngomong. Jadi saksiin aja itu gimana selesai kelanjutannya. Saya masang apa namanya buat kandang kambing ini, nanti bakal saya bagiin lagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk dibagiin ya. Kalau emang teman-teman merasa postingan saya itu sangat membantu, boleh kok dibagiin. Senang banget malah dibagiin. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa klik loncengnya gitu ya, karena saya bakal sering bagiin tentang hal-hal yang positif, tentang investasi, tentang mebel, tentang investasi, tentang mebel, tentang apa ya, pokoknya gitulah, yang gaya childhood anak muda lah gitu. Ini anak muda tuh harus berkarya, harus berkarya, jangan berdiam diri aja. Terus saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya pakam tadi. Jadi minggu sing duwe gak di omah. Ya mau tuh kan? Lagi cukup tapi anak. Untuk arisan. Jeruk nih, satu teh. Iya. Tunggu kandang gitu. Kata deh,